ya. Happy weekend everyone. Dan kali ini akhirnya kita ada Diana. Meskipun lagi hujan, Beb, ya, tapi kayaknya ini ada beberapa anggrek yang kayaknya bisa jadi apa ya? Bisa jadi bahan untuk kita ngobrolin nih seputar perawatan anggrek kalau saat musim hujan tuh gimana sih? How? Piye gitu ya, pokoknya ya. Masih di Diana, dan hari ini kalau Diana itu Beb hadirnya setiap Sabtu ya, diskusi anggrek air pekan Diana. Kita akan membahas seputar perawatan anggrek di rumah. Jadi benar-benar di rumah. Nah, karena kondisi sekarang tuh lagi hujan dan hujannya lumayan deras, jadi saya tidak akan mengajak ke ke bagian yang full sun full rain ya. Padahal di sana ada beberapa hal nih kayak daun kuning, tunasnya busuk gimana, kayaknya nggak bisa ke sana ya karena kondisi hujan. Tapi saya akan tunjukkan beberapa yang meskipun dia itu di bawah Pak UV ya. Ini kebetulan di samping rumah, ini pakai UV pun ada banyak kasus yang dia itu mengalami penyakit gitu ya, Beb. Jadi mengalami penyakit gitu, Beb. Kayak Pak Rudi, ini Pak Rudi kayaknya baru gabung nih. Pak Rudi, ntar. Gitu, Beb. Jadi singkat aja ya. Wah, ini Pak Rudi nih, Pak. Nah, langsung aja Beb ya, nggak usah nunggu berlama-lama ya. Jadi kalau ada, ini kebetulan ada Pak Rudi. Pak Rudi itu tadi tanya kalau seandainya tunasnya itu busuk. Ntar Pak, saya kemarin tuh juga punya kayak gitu kasus serupa. Jadi meskipun nggak full sun full rain, maksudnya meskipun di bawah paranet dan ini memang panas banget nih, itu tetap aja kalau musim hujan itu harus waspada. Gitu. Ini kemarin, nah ini Pak Rudi. Ini kasusnya. Ini tunas Pak, harusnya dia tunas. Itu malah kemarin yang batu shining itu dia tunas tapi gagal Pak. Lagi-lagi memang karena kondisinya itu lagi over kelembapan ya. Hujannya full Pak, apalagi ke tempat saya ini Pak. Aduh Pak, hampir setiap hari everyday itu hujan. Di atas jam 10, jam 11 itu hujan pol. Nah, aduh, sorry. Ini tunas gagal sampai busuk. Ini padahal sudah ditreatment fungisida seminggu 2 kali. Jadi kalau musim hujan itu fungisida disemprotkan itu harus lebih banyak Beb. Maksudnya lebih sering. Kalau biasanya mungkin seminggu sekali, ini harus seminggu 2 kali. Monggo banget ya. Itu pun kadang kalau kecolongan, jadi kalau dia nggak tahan, dia tetap akan busuk kayak gitu sih. Didukung penempat. Nah, kalau di bibir kolam ini malah lebih enak Pak. Tapi kondisi ikannya piye Pak? Pripun? Apakah aman untuk ikan-ikan? Gitu sih. Jadi kalau seandainya di musim hujan itu fungisida harus lebih sering memang. Paling nggak seminggu 2 kali. Kenapa? Karena itu akan membantu untuk membantu anggreknya, melindungi anggreknya dari jamur. Nah, tetap busuk kah hujannya tiap hari? Enggak Bu, tetap Bu. Ikan aman. Kalau ikannya aman, wes alhamdulillah. Berarti bagus Pak. Karena yang ditakutkan kalau didekat sama ikan itu akan ngefek ke ikannya kayak gitu sih. Jadi memang pemberian fungisida. Nah, biasanya kalau saya itu setelah tak semprot kayak gini tuh, kalau memang dia masih ada sisanya, itu saya kasih betadine atau saya kasih fungisida antrakol tapi dalam bentuk pasta. Nah, nggak cuma yang kecil ya. Ini pun kayak nah biasanya kalau di batang, busuk batang ya. Saya spill dulu ya. Kalau busuk batang itu juga bisa menyerang. Jadi hati-hati juga. Contohnya nih, ini kalau sudah warna kuning gini, meskipun kondisi berbunga Beb dan ini wapi, ini Yunis kali apa kemarin ya saya lupa.
Yunis Calivio atau apa ya, ini wangi kayak sweet salt, seneng banget nih ya, mirip Numimba Beauty tapi bukan Numimba Beauty. Jadi pas saya cek kok dia kayak ngedrop gitu ya. Nah ini yang busuk Beb, batangnya warnanya kuning ya, kuning tapi rodok-rodok. Nah ini nih dia di sini ini kok rodok mengkhawatirkan Beb. Nah feeling saya kok itu bunganya nggak sestrong kayak biasanya, kayaknya efek di akar, kalau nggak gitu dia di batang. Dugaan saya ini busuk batang, tapi saya belum berani tak apa-apa belum berani saya apa-apain lagi. Nunggu kalau memang dia benar-benar busuk nanti dia akan lonyot. Nah itu baru saya treatment dulu. Khawatirnya nanti saya salah potong amsyong deh kayak gitu. Jadi fungisida Pak Rudi, fungisida jangan dicampur sama vitamin B1 Pak, bahaya. Kalau nggak kuat dia malah mati nanti Pak. Nggih. Nyimak nggih. Ikan Bu tapi busuk kak hujannya tiap nggih Bu ketut. Nggih, bener Bu. Jadi tetap karena hujannya tuh tiap hari jadi ngefek banget Bu. Nah, ini busuk batang, bulupnya nggih. Ini sudah berbunga, harusnya dia sudah berbunga, terus kemudian lumayan tinggi, ada kurang lebih berapa? 1 meter lah. Ya, pokoknya dia itu mau bunga dan itu silangan Singapura nih, silangan Singapura. Jadi ini sudah setinggi ini, tapi karena gagal, karena busuk batang dan busuknya ini posisi dia di tengah, bukan dia di bawah. Kalau di bawah enak, otomatis nanti kan bisa dipotong. Bisa dipotong nanti dia bisa tumbuh terus sebelah kiri atau kanan ini atau bahkan belakang. Tapi karena di tengah otomatis dia harus dipotong. Nah, ketika dipotong ini saya kasih betadine. Jadi yang di bawah dia tetap sehat, gitu kan? Maksudnya istilahnya tetap hijau. Kalau yang di sebelah sininya itu pasti busuk dan nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah, jadi nanti kita tinggal tunggu di salah satu sisi ini aja deh. Di kiri atau kanannya nih, gitu. Funginya hangut. Nah, biasanya supaya funginya itu bisa nempel, Bu, bisa dicampuri, saya lupa. Ada fungisida yang saya lupa mereknya apa ya. Yang dia itu bisa nempel. Jadi bisa nempelnya lebih lama. Nah, kalau nggak merek itu bisa banget diakali. Caranya, jadi ketika sudah selesai hujan, langsung dikasih. Jadi paling nggak katakanlah hujannya itu selesai kayak sore gini ya, malam itu udah nggak hujan. Langsung kalau mungkin kasih fungisida. Jadi kan paling nggak sampai besok itu dia nempel, masih ada bekas nempelnya kayak gitu sih. Jadi memang kalau musim hujan anggrek Fulsan-Fulden memang harus lebih kita lebih kreatif gitulah ya, gitu sih. Pokoknya Pak, fungisida jangan dicampur dengan B1. Nah, itu ngefek banget Pak. Lanjut. Mbak Rama, iya Mbak, nanti saya saya sudah kirim ini ya. Kirim untuk informasinya gitu. Beli ini nggak dijual, yang ini nggak dijual nih. Ini karena beberapa saya taruh rumah gitu ya, jadi nggak dijual. Jadi lagi kemudian itu tadi kalau busuk ini di anggrek dendrobium ya, di anggrek dendrobium. Nah, ada kasus lagi yang paling sering banget Beb, kalau seandainya itu anggrek bukan tak pameri. Ini kuning, ini Jagel Raya. Jagel Raya varian kuning dan ini wangi. Jagel Raya varian kuning dan ini wangi. Ini biasanya kalau jagel itu variannya hitam atau coklat gelap itu banget gitu ya. Kalau kemarin Mbak Dina itu dia kuning tapi lidahnya ini pink merah. Mas Hari kapkip tak cariin Beb si rada gedean. Ini mini nih. Ini ukuran kecil. Ya ukuran segini bunganya sama kayak gini kemarin sudah didil, sudah pergi ke tuannya. Ini bagus banget memang varian ini. Jadi kalau ini juga variannya ini satu bunga, satu pohon ini ada 2. Nah, ini kilo Beb. Mbak Alesya, halo. Iya Pak Rudi bener. Kalau fungi itu disemprotkan merata pada daunnya, nggih. Terus kemudian akar sama batang semua.
Jadi memang kalaupun istilahnya orang Jawa kalau demblong-demblong kayak tadi nggih, kalau demblong-demblong kayak gini enggak apa-apa, Pak, enggak masalah kayak gitu. Ya, enggak apa-apa, enggak masalah. Mbak Alicia, nah Mbak Alicia ini punya Sri Mulyani versi putih. Nanti itu istimewa banget kalau di tempat saya. Wangi gitu ya. Oke, jadi balik tak spillkan ya. Tak spillkan ini. Oh mana? Oh nih. Nggak tahu di Mbak Alicia ini dia mekarnya kayak apa. Ini Sri Mulyani varian putih, Beb. Apik pol. Bunganya gede. Bunga ya bukan gede sih, bunganya standar tapi varian apa nih? Variannya itu ayu. Ayu pol. Ini Sri Mulyani. Memang plannya pendek. Silangan Sri Mulyani Shelving varian putih. Yang punya, yang seingat saya waktu itu keluar 2 atau 3 plan. Satu tuh ke Mbak Alicia karena dia suka pendek dan memang plannya itu plan pendek. Ini wangi. Nggak tahu kalau di Mbak Alicia Bu nggak dijual. Kalau acara Diana itu nggak jualan anggrek, Bu. Jadi khusus diskusi, Bu. Kalau Diana itu kita kebanyakan diskusi. Jadi nggak jualan anggreknya. Anggreknya live di Kamis, Jumat, Sabtu mungkin kali ya. Kamis, Jumat lah otomatis itu. Terus ini harga berapa, Kak? Kalau ekonomis tuh kan ada sih harga 175 toh, Kak. Wangi bener, wayu serius ya. Nah lanjut ya. Ada lagi kalau kasus Oncidium. Oncidium itu kalau dia hujan juga. Oncidium itu seneng banget lembab. Tapi ketika ini kena jamur, ya, ini kena jamur, dia otomatis akan kopong, bau gak enak. Nah ini yang penyakitnya Oncidium. Coba Oncidiumnya dicek di bagian media tanam, itu dia biasanya akan keluar jamur putih kok ngene iki, Beb. Nah, seperti ini hati-hati. Ini biasanya banyak banget diserang jamur putih kayak gini itu pada anggrek Oncidium, ya, Oncidium. Mau Oncidium golden shower, Oncidium americana itu paling rawan karena kalau Oncidium sudah terkena bulbnya ini kopong, kemudian busuk, bau nggak enak, warna coklat kayak gini, ini otomatis harus dipotong karena ini bisa menular ke tanaman yang lain, ke bulb yang lain ya. Ini sengaja saya belum potong karena memang pengen nunjukin ke teman-teman ini salah satu penyakitnya pas hujan untuk Oncidium gitu ya. Ini Oncidium. Terus ada lagi kalau untuk anggrek bulan, Beb. Nah, anggrek bulan. Oh iya, nanti saya sekedar ada info sedikit ya. Nah, kuning coklat cantik iya. Salah satunya memang kayak apa? Kak Riwanda Harun, memang kalau bagian yang sakit itu harus dibuang. Terus ini ada lagi. Anggrek bulan itu rawan banget terkena bakteri Erwina, ya. Bakteri Erwina itu koyo opo, seperti apa gitu kan. Bakteri Erwina itu dia akan menyerang pada daun, ya. Biasanya dia di salah satu gini, benyek, bau nggak enak, kayak bentuk lingkaran gitu ya. Atau dia di ujungnya sana. Nah, nih, ya, nih ya, nih, ini karena bakteri Erwina. Ini sengaja lah ya. Itu langsung harus dikasih sama fungisida atau nggak gitu antrakol. Dan dibuang jauh-jauh. Kenapa? Karena dia bisa nulari. Karena dia bisa banget nulari ke anggrek yang lain. Nah ini ya, saya coba kasih antrakol itu kan anti jamur kan itu antrakol ya, Beb. Kalau katakanlah kehabisan stok, ya, bisa pakai betadine. Betadine ini juga anti jamur. Istilahnya dia antibiotik kalau untuk manusia, tapi kalau untuk tanaman dia anti jamur. Erwina itu, nah, nih, Erwina fusarium, itu dah macem-macem, gitu, ya. Jadi kalau seandainya nggak ada, kalau ada bubuk kayu manis, monggo banget dikasih bubuk kayu manis nggak apa-apa. Tapi dibentuk pasta dulu ya, karena ngefek banget itu. Gitu sih. Jadi itu akan paling nggak itu membantu anggreknya untuk tetap selamat lagi lah. Gitu. Terus tar ini karena Mbak siapa nih? Tar Beb ya.
Ntar Beb. Nah ini ada Mbak Dwi mau ambil anggreknya juga. Nah, ntar, oh sudah mulai reda. Oke, kuliah pesanggerahan. Ini cerdas cermat ya. Kita sharing-sharing nggak beli gitu. Kalau ujung kayak iki busuk, daunnya gimana Mbak Beb? Ujung kayak iki busuk. Ntar, ujung kayak iki busuk, ujungnya yang gimana dulu? Karena kalau masih ada akar jadi so far oke. Tapi kalau enggak, berarti mau nggak mau harus dipotong. Sebentar, kapan hari saya punya ujung kayak iki busuk? Harus, makanya kalau mau konsultasi, mau tanya-tanya, maksudnya by WA atau by apa ini? By WA atau by chat gitu ya, itu sertakan videonya karena apa banyak case-nya gitu loh Beb. Tar. Oke. Sik ya Beb. Nah ini ada Mbak. Oh ini sudah mulai reda ternyata. Tar sambil Ntar Beb, sabar Beb. Oh. Ntar Beb. Ntar Beb, ini kayak udah reda. Jadi coba saya Oke. Lanjut Beb. Sorry. Keritinganku by video call bisa banget. Tapi ini ya lihat kalau yang sudah save WA-nya admin, bawahnya admin itu memang ada jam-jam udah nggak dibalas, tapi besoknya pasti dibalas kalau selama jam kerja. Mbak Rahmat, aku kalau ujung kayak iki busuk sih. Ntar ya, aku kemarin kayak ada case kayak gitu deh. 2 keritingku kena bakteri koi tewas Mbak. Oke, ntar. Halo Mbak, sih, ntar. Ntar. Hah? Aku di bawah sih itu. Oh alah, masuk. Masuk ya apa-apa. Masuk tunggu di ruang tamu masuk. Gak apa-apa. Ntar. Oh sorry Beb ya. Ntar. Jadi Mas Beb anggrek ada Beb, suwe Beb. Beb. Keluar tau sih. Beb. Iki lho. Oh depan. Tak pikir bawa mobil. Enggak. Ya. Masuk sini. Oh. Masuk sih Mbak, santai Mbak. Nah, ntar kalau kena bakteri, 2 keritingan kena bakteri kok tewas. Mbak Salsa, coba lihat plannya gimana ya? Kondisinya seperti apa? Maksudnya karena bisa jadi memang pertama di media tanamnya harus dicek. Media tanam kemudian itu penyebabnya di daun atau dia di batang, harus tahu. Nanti bisa chat admin ya, kemudian kirim video atau kirim WA-nya yo gitu. Kalau spike kena busuk atau mengering kena apa? Ke daun, batang, akar kondisi normal. Nah Pak, kalau spike kena busuk itu lagi-lagi jamur Pak. Kemudian yang kedua itu bisa jadi karena ada nih loh Beb, tak tunjukin ya. Ini lalat buah, ya. Ini salah satu yang menyebabkan gagal spike, gagal kenop, ya.
gagal spike, gagal knop. Oh iki beb, iki lalat buah beb, ya. Saya ini juga kemarin, mau tak habisin deh, ternyata ini gagal ya, gagal nih. Karena ternyata dia itu sudah istilahnya sudah dihinggapi sama lalat buah. Ketika dia hinggap di sini tuh dia kayak istilahnya kayak disedot gitu loh beb, nutrisi nih beb, gitu. Santai mbak, aku lagi live sebentar nih Diana, wis sini santai. Lo kerja di endi sampean? Oh alah. Ntar ya beb, ada maksudnya mbak ini lagi mau ambil anggrek. Kebetulan tempat kerjanya di sekitar sini, tapi rumahnya tuh gratis. Waduh. Oh, lihat-lihat, tapi nggak dijual di sini. Siapa tahu dapat bonus loh. Tenang mbak. Kayak gini ya. Jadi dia beb. Jadi ini itu dihinggapi sama lalat buah. Ini dia mati beb ternyata beb. No beb, dia mati hinggap ini nggak tahu kena apa deh. Terus ini istilahnya itu kayak kalau saya bayangkan tuh dia tuh mengambil nutrisi, jadi dihinggapi, kemudian nutrisinya di sini tuh disedot, kemudian akhirnya dia tuh gagal, speknya itu gagal mekar, knopnya gagal mekar. Apalagi kalau sudah kondisi kuning gini. Kalau kondisi kuning kayak gini, ini otomatis dia nggak bisa mekar beb. Nah kalau yang masih hijau kayak gini pada dendrobium, dia akan masih bisa mekar kayak gini ya, gitu. Nah terus gimana caranya? Ini dia ini dipotong aja, karena harusnya motongnya pakai gunting ya beb, tapi ya sikis manual lah ya.